Selamat datang di episode pertama dari modul TikTok KOL Endorsement Campaign. Gue namain episode ini Why TikTok gitu, karena di episode kali ini gue hanya mau menjelaskan seberapa powerful sih TikTok dan TikTok itu bakal ngarah kemana sih. Karena menurut gue dengan kita mengerti the power of TikTok ini dan TikTok mau mengarah kemana, kita bisa memanfaatkan tren tersebut untuk nge-boost brand kita gitu. Nah, jadi menurut gua TikTok ini bakal jadi super app. Nah, super app, kenapa gua namakan super app gitu kan? Karena menurut gua TikTok ini mau memakan platform-platform lain gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu gitu kan, teman-teman tahu TikTok itu dimulai sebagai short video app. Nah, short video app. Jadi bukan sosial media ya, tapi short video app di mana teman-teman bakal diberikan video-video yang secara algoritma TikTok bakal dibuat supaya relatable dengan keinginan teman-teman. Jadi teman-teman lagi pengen nonton apa, sering banget FYP itu kayak bisa datengin video yang memang pengen kita tonton gitu. Dan kita itu lagi suka topik apa, sering banget muncul di FYP, benar nggak teman-teman? Nah, awalnya itu TikTok hanya bermula sebagai short video app yang algoritmanya bagus. Akhirnya orang-orang itu senang spend time di TikTok, nontonin TikTok sampai berjam-jam gitu. Tapi lama-kelamaan TikTok menambah lagi fitur-fiturnya sehingga mulai mendisrupsi platform-platform lain gitu. Yang pertama itu keranjang kuning. Jadi pas pertama kali gue ngonten 1,5 tahun yang lalu, itu keranjang kuning itu belum ada teman-teman. Keranjang kuning itu belum ada. Ketika ada pun, ketika baru pertama kali dimunculkan, itu interface-nya masih buruk banget, masih jelek banget menurut gue. Tapi seperti halnya tren di TikTok yang sangat cepat, TikTok ini kenceng banget memperbaiki interface mereka dari yang awalnya membingungkan keranjang kuningnya sampai sekarang itu bisa membantu banyak banget seller dan juga content creator untuk mendapatkan penghasilan. Ya, nah menurut gue kenapa fitur keranjang kuning ini penting banget? Karena dengan adanya keranjang kuning, TikTok itu berusaha menggabungkan sosial media dan marketplace itu jadi satu. Atau short video app dan marketplace itu jadi satu. Gitu. Jadi kita coba telusuri balik customer journey pada saat zaman-zaman Instagram. Ketika kita mau belanja sesuatu karena teracuni produk di Instagram, itu flow-nya itu bagaimana? Mungkin pertama kita nontonin story-nya seorang influencer. Dia lagi mempromosikan sesuatu, katakanlah dia lagi mempromosikan sebuah serum. Oke, nah ketika dia mempromosikan sebuah serum dan kita tertarik, biasanya kan dia bakal nge-tag si brand ini di story-nya. Kita harus klik mention-annya dan kita buka profilnya. Benar nggak? Kita buka profilnya. Itu kita udah pindah sekali loh. Kita pindah dari story ke profil. Oke. Terus setelah masuk profil, apa yang kita lakukan? Apakah kita bisa langsung check out? Tidak gitu. Kita harus mungkin ngeklik link tree di sini gitu kan. Link di sini mungkin masuk ke marketplace-nya gitu kan. Ataupun kita DM gitu. Kita DM-in, "Kak, aku tertarik nih sama serumnya" gitu. Atau mungkin dari link tree ini kita tersambung ke WhatsApp dari si brand ini. Nah, apapun yang kita lakukan, kita pindah lagi. Pindah entah ke marketplace, entah ke DM, entah ke WhatsApp. Yang penting kita udah berpindah. Dan dari proses berpindah tersebut, kadang kita juga perlu menunggu. Menunggu dibalas dari DM, menunggu dibalas dari WhatsApp. Nah, teman-teman sadar nggak? Menunggu itu memungkinkan si customer ini untuk reconsider lagi. Mau belanja itu di reconsider lagi. Mungkin awalnya itu dia dari pengen banget gitu, karena pindah dulu sekali ke profil, udah agak menurun nih. Pindah lagi ke marketplace, dia mungkin ngelihat ada rekomendasi produk lain lagi nih. Akhirnya malah ngecek produk lain jadinya. Atau pada saat nge-DM, ternyata adminnya itu respon gitu. Dia nanya ke suaminya, nanya ke keluarganya, nanya ke temannya, akhirnya chances dari sales itu pun makin lama makin mengecil gitu. Nah, TikTok ini dia notice kenapa sih
si short video app ataupun sosial media ini nggak mau dijadiin satu aja gitu? Kenapa sih orang nggak bisa langsung check out pada saat dia lagi pengen-pengennya nih check out produk tersebut, di saat dia lagi pengen langsung check out di tempat. Nah makanya itulah hebatnya keranjang kuning di TikTok ini. Itu membuat check out langsung jadi possible gitu. Jadi ini adalah step-step yang tadi sempat gue jelasin gitu kan. Jadi platform IG itu menurut gue sangat tidak efisien dari sisi proses check out. Ya, orang itu dari lihat story-nya, tertarik, harus klik tag-nya dulu dan harus menunggu gitu. Entah menunggu balasan adminnya atau pindah ke marketplace gitu kan. Nah, akhirnya ini nih fitur yang disediakan TikTok untuk menjawab masalah ini, keranjang kuning. Ya. Jadi teman-teman kalau buka TikTok sekarang sering banget lihat keranjang kuning ini, benar nggak? Nah, ketika teman-teman nonton video orang, teman-teman suka produknya, tertarik dengan produknya, bisa langsung check out. Tinggal klik keranjang kuning, isi data, check out, bayar lewat virtual akun, selesai. Nggak usah pindah-pindah, nggak usah keluar dari TikTok gitu kan. Semuanya terjadi di dalam TikTok dan cepat banget, nggak usah nunggu juga, benar nggak? Nah, jadi dengan adanya keranjang kuning, penonton bisa langsung check out di tempat tanpa banyak proses panjang dan tanpa menunggu gitu. Nah, terus fitur keranjang kuning ini juga memberikan keuntungan nggak cuman untuk customer gitu. Tadi kan kita bilang customernya itu jadi bisa check out dengan mudah. Nah, si brand ini, tokonya juga mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena konversinya itu bisa terjadi lebih cepat dan lebih tinggi chancesnya. Karena orang nggak usah pindah-pindah platform lagi. Benar nggak? Langsung bisa check out dan dari tokonya itu juga bakal tinggal nerima barcode. Barcode-nya tinggal di print gitu, barcode TikTok-nya tinggal di print, ditempelin ke paketnya, dikirimin ke kurir, selesai. Nggak ribet sama sekali. Nggak usah ngisi-ngisi alamat lagi, nggak usah nulis-nulis lagi. Benar nggak? Nah, si influencer, si content creator juga mendapatkan keuntungan loh. Karena kenapa? Dari tiap belanjaan, tiap check out yang terjadi di keranjang kuning ini, influencer itu sering mendapatkan komisi, ya. Kalau misalnya di skincare itu range komisinya itu 5-10%. Jadi dari sales itu 5-10% bakal jadi komisi untuk si content creator. Jadi customer win, brand owner win, influencer juga win. Dengan adanya fitur ini, semua orang dipermudah, semua orang mendapatkan keuntungan. Makanya kenapa menurut gua keranjang kuning TikTok ini bisa kenceng banget adopsinya, karena semua orang itu mendapatkan keuntungan, semua orang mau pakai jadinya. Ya. Next, kita masuk ke fitur kedua TikTok yang membuat gua amazed banget gitu. Yang buat gua merasa perkembangan TikTok itu bakal makin lama makin cepat, bakal makin lama makin hebat gitu. Dan kalau menurut teman-teman sekarang udah terlambat masuk ke TikTok, menurut gue itu nggak sama sekali, karena menurut gue potensi TikTok itu masih sangat-sangat besar. Masih sangat-sangat besar. Kenapa? Jadi beberapa bulan yang lalu, TikTok memunculkan satu fitur yang namanya live selling. Nah, makanya teman-teman kalau sekarang buka TikTok, itu banyak brand-brand yang lagi live sell, lagi live streaming sambil jualan. Nah, mungkin sedikit cerita, live selling ini adalah tren yang sedang panas. Udah lama sih panasnya, dari tahun 2020 lalu, pada masa pandemi, tren ini sangat hot di China. Gitu. Kenapa? Karena akibat lockdown itu orang-orang jadi tidak punya opsi belanja di luar. Benar nggak? Satu-satunya cara mereka bisa window shopping gitu kan, adalah nonton live selling. Nah, makanya kalau teman-teman lihat, ini adalah data live commerce dari China. Dari yang pas 2017 itu hanya $3 billion secara GMV, dalam 3 tahun doang ya, itu naik ke $171 billion ya, $171 billion. Bisa dibayangkan seberapa gila itu ini kenaikannya gitu kan. Dan kalau kita bisa dapat sepersekian persen aja dari jumlah ini gitu, itu beneran banyak banget, bener nggak teman-teman? Nah, jadi TikTok ini seperti yang kita tahu, dia kan aplikasi yang datang dari China. Nah, gue yakin dia mau mendatangkan tren ini ke TikTok, ke Indonesia, dan mereka lah yang menjadi platformnya.
gitu. Makanya sekarang kita bisa lihat brand-brand itu banyak yang nge-live itu sering banget. Bahkan pada saat payday atau pada saat tanggal kembar itu bisa nge-live sampai 24 jam. Hostnya itu dirotasi tiap beberapa jam gitu kan, ada shiftnya. Tapi yang penting mereka nge-live sampai 24 jam. Sudah segila itu di TikTok. Nah, jadi teman-teman yang mungkin belum sadar kalau live selling itu sudah sepanas itu di TikTok di Indonesia. Nah, ini supaya teman-teman juga tahu gitu. Nah, akhirnya apa? Brand bakal berebut attention dari pengguna TikTok. Karena kenapa? Seorang penonton itu cuma bisa masuk ke satu live dalam satu waktu. Gua nggak bisa masuk ke dua live dalam satu waktu. Akhirnya brand-brand ini bakal rebutan attention dari tiap individu seperti gua. Nah, akhirnya makin lama rebutan attention terhadap pengguna TikTok ini bakal makin berat persaingannya. Gitu. Makanya penting banget kalau kita memanfaatkan kesempatan ini mulai dari sekarang. Oke, terus TikTok juga mau merebut tahta Google nih, teman-teman. Dari search engine. Nah, kita bisa bayangkan TikTok yang awalnya bermula sebagai short video apps, pelan-pelan berubah jadi marketplace, pelan-pelan berubah jadi live streaming platform. Dan ini sedang berusaha menjadi search engine platform juga, teman-teman. Bahkan datanya itu adalah sekitar 40% dari anak muda di US itu mereka lebih memilih menggunakan TikTok atau Instagram daripada Google Search atau Google Maps untuk mencari restoran. Dan gue yakin ini sekarang datanya itu udah naik. Dan gue yakin teman-teman di sini itu juga pasti relate. Sekarang teman-teman kalau nyari rekomendasi makanan pasti banyak yang lewat TikTok juga kan. Rekomendasi restoran di Jakarta misalnya, rekomendasi makanan viral gitu kan. Karena kenapa? Karena ketika kita search di TikTok itu kita juga bisa sekalian experience kondisi yang beneran terjadi di restoran tersebut. Gak cuman melihat review tertulis ataupun gambar doang. Nah, akhirnya pelan-pelan TikTok pun mulai merebut tahta Google sebagai search engine. Ya, bisa dibayangin TikTok yang bukan pure search engine platform, tapi bisa mendisrupsi Google, gitu. Ya. Nah, jadi yang mau gue bilang itu adalah gini. TikTok itu mau memakan seluruh industri attention masyarakat. Industri attention itu maksudnya apa aja gitu. Yang penting semua industri yang mengejar waktu yang di-spend oleh audience. Mau itu search engine, mau itu sosial media, mau itu marketplace. Ya, dia mau makan semuanya. Nah, ini adalah kenyataan yang nggak bisa kita hindari. Tapi bisa kita manfaatkan. Salah satunya itu dengan apa? Dengan menggunakan TikTok KOL marketing. Ya, oke. Jadi ini ending dari episode pertama. Kita bakal lanjut ke episode kedua.